Hai hai hai, selamat datang di episode pertama Selingkar. Program yang bakal ngajak kamu seru-seruan keliling ke tempat-tempat menarik yang ada di sekitar kita. Kali ini kita ada di Bandung, kota yang isinya lengkap banget. Mulai dari tempat nongkrong, tempat bersejarah, sampai toko buku. Kalau ngomongin toko buku di Bandung, pasti yang kepikiran udah yang itu-itu saja. Tapi kali ini kita mau mampir ke tempat yang sedikit tersembunyi, lokasinya masih di tengah kota, dan punya ciri khas sendiri. Penasaran kan kita mau kemana? Yuk ikutin terus Selingkar hari ini. Halo, selamat siang. Kembali lagi di program Selingkar. Hari ini ditemani saya, Zalfa, dan saya sedang berada di salah satu toko buku yang ada di Kota Bandung. Nah, ini ada di daerah Cihapit. Toko buku ini berdiri sudah sejak lama dan masih bertahan hingga saat ini. Lokasinya tidak terlalu mencolok, tapi dari sinilah banyak cerita dan hal menarik yang tersembunyi. Bisa dilihat bangunan ini seperti rumah yang jadul, tapi ternyata di dalamnya itu berisi toko buku. Nah, toko buku ini sudah ada sejak 1970-an dan dikenal sebagai surganya para pecinta buku impor maupun buku-buku keterampilan. So, ini dia toko buku Rejo. Sebelum masuk, ada satu hal kecil tapi penting. Di samping pintu ini ada belok, jadi jangan lupa dipencet dulu ya sebelum masuk ke dalam. Ada apa aja sih di toko buku Rejo? Yang jelas, isinya buku. Tapi yang membedakan, di sini kalian bisa menemukan berbagai kategori buku impor dan buku jadul. Mulai dari buku arsitektur, buku keterampilan seperti DIY, clay, sketching, knitting, sampai buku second seperti komik, majalah, dan beberapa novel impor. Bangunannya sendiri tidak terlalu luas. Masuk ke sini rasanya seperti masuk ke rumah nenek zaman dulu. Dari struktur bangunannya sampai suasana dan aromanya yang masih khas. Nah, di sini ada beberapa kategori buku yang sudah tertata rapi di raknya. Seperti ada buku-buku yang kerajinan di sini. Lalu di sini ada buku yang berkategorikan painting dan juga clay. Ini sudah semuanya tersusun dengan rapi, jadi tidak tercampur-campur. Saat masuk, kamu pun disambut langsung oleh pengelola toko buku Rejo, yaitu Tante Vincent. Di tengah kesibukan beliau, saya berkesempatan ngobrol sebentar soal toko buku ini dan bangunan yang ditempatinya. Gimana sih bisa sejarahnya terbentuk adanya ini dari tahun berapa? Karena aku tahu dari 1970-an. Nah, gimana bisa bangunan ini menjadi cagar budaya gitu? Boleh diceritain aja. Bangunan ini mah tahun 1932. Orang tua saya nempatin tahun 1954. Oke. Jadi dia berkeluarga di sini sampai anaknya 5. Begitu, keuntungan kakak saya itu kan arsitek, butuh buku. Butuh buku. Dulu juga underdeal mesin mobil BMW sama Mercy. Lo karena kakak saya butuh buku, ayah saya cari buku buat kakak saya itu. Itu teman-temannya pada pesen. Jadi underdeal iya, jual underdeal iya di etalase gitu. Juga jual buku di pakai meja dorong gitu. Masih terbatas gitu. Lama-lama jadi lebih laku yang buku. Jadi jual buku teknik, seni rupa, arsitek, kedokteran, sipil, elektro, kayak gitu-gitu, grafis. Krismon ganti kerajinan tangan, sepi, nggak ada pembangunan, nggak ada proyek. Tahun 98? 2000-an lah. 2000-an. Mulai ganti buku kerajinan tangan sama saya. Ternyata dari yang sudah disampaikan Tante Vincent, bangunan ini sudah ada sejak tahun 1932. Perkembangannya pun bertahap. Awalnya,
Toko Buku Rejo lebih banyak menjual buku teknik, seni rupa, arsitektur, sipil, dan grafis. Memasuki tahun 2000-an, saat dikelola oleh Tante Vincent, kategori bukunya semakin beragam, mulai dari buku kerajinan tangan, komik, majalah, dan jenis bacaan lainnya. Bangunan ini juga termasuk ke dalam cagar budaya golongan C, yang berarti bangunan lama yang masih dipertahankan bentuk aslinya karena memiliki nilai sejarah. Tapi kok bisa bangunan ini menjadi salah satu cagar budaya ya? Golongan C, Waktu COVID itu kan toko sepi kan, sepi gimana ya, sedangkan PBB-nya kan tinggi di sini kan. Dia bilang kamu kan rumahnya cagar budaya, katanya gitu, dapat keringanan. Jadi ya udah jadi ada keringanan. Gimana tanggapannya dengan toko buku yang ada, apalagi sekarang kan eranya digital gitu. Rata-rata orang-orang udah jarang ke toko buku dan belinya di online, bacanya juga buku online. Nah itu gimana tanggapannya dengan hal itu? Ya bagus sih, maksudnya persaingannya, asal persaingannya sehat aja, nggak apa-apa sih. Dulu kan katanya buku tuh mau bikin e-book kan. Oh iya benar. Saya tuh udah takut tadi tokonya nggak laku gitu. Iya. Tapi tetap aja jalan gitu. E-book ini buku fisik. Tapi masih banyak sih emang yang masih baca buku. Ya, betul fisik. Berarti bahan-bahan itu tuh dapatnya dari mana buku-buku ini sebenarnya? Impor. Semuanya. Nah, ada juga yang saya cari. Ada juga titipan. Oke. Buku second ya, titipan gitu. Ada bagian buku-buku yang berkategorikan campur. Ini ada buku-buku mengenai gun, mengenai crafting, dan juga yang semuanya dicampur seperti embroidery. Lalu ke bagian sini ada buku-buku tentang arsitek. Kemudian tentang arsitek, di sini ada buku-buku tentang interior. Jadi yang kalian yang suka dengan buku-buku yang berbau arsitek bisa mampir ke sini. Terus di sini ada buku mengenai croquet atau kinitung. Kalian pasti tahu dong mana buku-buku yang seperti membuat seperti ini. Nah, buat kalian yang suka keterampilan atau membuat anyam dan lainnya, bisa melihat dari sini. Lalu di sini ada paper craft. Dan juga ada yang menarik. Ini ada buku tapi dapat knitting benangnya. Jadi ini menarik buat kalian yang mau belajar. Lalu di sini di bagian sini juga ada buku-buku campur lainnya, ada buku-buku Indonesia bekas dan juga tentang lainnya dan majalah-majalah lainnya. Jadi di sini tuh sangat komplit. Di sudut ini ada ruang tamu yang nyaman banget. Rasanya kayak lagi main ke rumah nenek. Buat kamu yang suka bangunan jadul, nuansa vintage, dan pengen baca buku sambil menikmati suasana, Toko Buku Rejo bisa jadi tempat yang pas buat sekedar mampir. Harapannya deh buat toko buku ini. Ya, semoga langgeng ya. Amin. Langgeng dan konsisten gitu, tetap begini. Gitu. Oke, sebelum kita mengakhiri episode hari ini, saya cukup penasaran dengan pendapat salah satu rekan kami yang memang punya ketertarikan di dunia literasi dan juga membaca. Yuk kita ngobrol sebentar dengan dia. Aku pertama kali kesini, suasananya sejuk banget ya, apalagi buat yang suka struktural bangunan zaman dulu. Harapannya sih toko buku kayak gini, apalagi yang vintage ya, bisa lebih banyak lagi di Bandung. Pemirsa, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat kalian yang sudah ikut keliling bareng saya di episode pertama Selingkar. Saya Zelva, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selingkar, seru-seruan keliling di sekitar. Bye-bye. Nah, itu dia keseruan mampir ke salah satu toko buku hidden gem di Bandung hari ini. Sedikit informasi tambahan, Toko Buku Rejo berlokasi di Jalan Cipunagara, Cihapit, Kota Bandung.
Lingkungannya masih didominasi kompleks elit generasi lawas dan cocok juga buat kamu yang suka jalan kaki santai. Lokasinya pun nggak jauh dari pusat kuliner Cihapit, jadi bisa sekalian explore area sekitar. Sampai jumpa lagi di Selingkar episode selanjutnya. Selingkar, seru-seruan keliling di sekitar.